Halo guys, aku akan menjelaskan tentang model pembelajaran yang aku ambil, yaitu aku ambil tentang model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, dimana di sintak pertama ada tahap 1 mengorientasikan peserta didik pada masalah. Di sini poin pertama yaitu guru menampilkan cerita kisah Timun Mas melalui video. Yang kedua ada peserta didik memperhatikan cerita kisah Timun Mas. Poin ketiga, guru menyampaikan pertanyaan permasalahan, yaitu cerita tentang apa yang sudah dibaca dan bagaimana kejadian yang dialami oleh tokoh pada kisah tersebut. Poin yang keempat ada peserta didik menjawab pertanyaan guru dengan mengaitkan cerita yang sudah dibaca. Memasuki tahap yang kedua yaitu ada mengorganisasikan kerja siswa. Poin pertama terdapat guru membagi peserta didik menjadi 4 kelompok yang terdiri dari 3 sampai 4 peserta didik. Pembagian kelompok sesuai yang tercantum di LKPD atau lembar kerja atau lembar kegiatan peserta didik. Poin yang kedua ada peserta didik bersama kelompoknya membaca cerita yang ada di LKPD. Memasuki tahap yang ketiga yaitu ada melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Terdapat 6 poin. Yang pertama ada peserta didik berdiskusi bersama kelompoknya mengaitkan unsur intrinsik pada cerita bawang merah dan bawang putih. Yang kedua ada peserta didik menafsirkan pesan moral yang terkandung dari isi cerita. Yang ketiga ada peserta didik menyimpulkan kejadian yang dihadapi tokoh pada cerita. Yang keempat ada guru memfasilitasi peserta didik untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan LKPD. Dan yang poin kelima ada guru mengecek serta memberikan bimbingan kepada peserta didik yang membutuhkan. Dan yang terakhir ada poin yang keenam, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa bersama dipimpin oleh peserta didik. Memasuki pertemuan kedua yaitu terdapat tahap 4 menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Terdapat 3 poin. Yang pertama ada peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LKPD. Yang kedua, peserta didik mempresentasikan hasil diskusi secara bergiliran dan kelompok lain berpendapat, bertanya dan memberi masukan. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada guru mengapresiasi presentasi di setiap kelompok. Memasuki tahap yang terakhir yaitu tahap kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Terdapat 2 poin, yaitu ada guru memberi konfirmasi tentang hasil diskusi dan presentasi peserta didik. Yang kedua ada peserta didik merefleksikan pembelajaran selama menyelesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa yang dipimpin oleh Mbak Elisa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Lulu. Lulu saja? Iya, Bu. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pembiasaan. Ada yang tahu pembiasaan apa? Menyanyi, Bu. Ya, mari kita bernyanyi bersama-sama.
Oke, hari ini kita akan membahas tentang teks narasi, di mana di dalamnya itu ada unsur intrinsik. Ibu memiliki satu video yang harus kalian tonton. Kalian cukup menyimak saja di depan, nanti Ibu kasih video. Ayo Nana, silakan kalian menonton video yang ada di depan. Baik Bu. HP-nya. Menambahkan anak temannya. Oh, ada neneknya guys. Sudah tumpah. Mbok Sani. Mbok Sarni. Mbokmu kuwi. Bukan, mbokku bukan Sani kok. Kami. Bukan. Sudah. Itu yang di TikTok itu ya. Dari cerita yang sudah kalian tonton di depan tentang Timun Mas, apa yang kalian dapat dari cerita Timun Mas? Ada yang tahu? Saya tahu Bu. Apa coba Sherly? Kisah Timun Mas itu menceritakan tentang anak perempuan yang baik, terus cantik, Ya. terus pemberani Bu. Ada lagi yang lain? Saya belum selesai. Oh, belum selesai. Terus Timun Mas itu bersama-sama melawan raksasa yang jahat yang ingin memakan Timun Mas Bu. Sudah? Sudah Bu. Ada yang lain? Ada yang mau berpendapat yang lain tentang cerita Timun Mas? Sama kayak Sherly. Sama kayak Sherly? Iya. Iya. Oh, ya sudah. Jadi Timun Mas itu memiliki sifat apa? Baik. Di dalam cerita Timun Mas ada apa saja? Mulai dari apa namanya? Di dalam cerita itu terdapat apa saja maksudnya? Mulai dari orang, ada siapa aja di dalamnya? Tokohnya ada Timun Mas, terus ada Simbo. neneknya, Simbo itu. Bono. Terus itu Bu raksasa. Ya, seperti itu ya anak-anak. Baik. Iya, Bu. Ibu memiliki LKPD di mana nantinya yang akan kalian kerjakan ada dua kegiatan, yaitu kegiatan individu dan kegiatan kelompok. Untuk kegiatan yang pertama yaitu kegiatan berkelompok, Ibu akan membagi kelompok menjadi dua. Yang depan Sherly sama Vina kelompok satu, yang belakang Erisa, Alfi sama Alifa kelompok dua. Baik. Nah, ini Ibu bagikan lembar LKPD-nya yang kelompok. Yang dikerjakan. Baik, Baik, Bu. Bu. Waktu pengerjaan selama 15 menit ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Sudah ada yang selesai? Karena waktunya sudah habis, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Tetapi LKPD kelompok ini tidak boleh dikerjakan di rumah. Baik, Bu. Ya, nanti dikerjakan di rumah. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan dimasukkan ke dalam tasnya, lalu kalian bersiap-siap untuk pulang. Iya, Bu. Iya, salah satu dari kalian ketemu berdoa ya. Iya, Bu. Coba silakan. Siapa ya? Sebelum pulang, mari kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah
Bagaimana kejadian yang dialami tokoh dari cerita tersebut? Kalau bawang merah jahat, bawang putihnya baik. Berikan pesan yang terkandung dalam cerita. Jadi dalam cerita bawang putih dan bawang merah itu kita sesama manusia tidak boleh jahat, harus berbuat baik, Tidak boleh dengki. Sudah Bu? Sudah. Dari kelompok 1 bisa diberikan masukan atau saran atau bagaimana bisa menanggapi dari jawaban kelompok 2? Menurut kelompok 1, Bu. Vina, Vina ketok. Oh, HP ini Kakak. Apa dia tadi? Yang mana? Nggak boleh jahat. Harus akrab, weh. 1, 2, 3. Menurut kelompok 1, Bu, sudah betul apa yang dipresentasikan kelompok 2. Terus? Karena kita itu harus berbuat baik, tidak boleh jahat, Bu. Oh ya, terutama sesama keluarga itu harus baik, saling menyayangi dan membantu. Sudah, itu saja ya Bu. Sudah. Silakan kelompok 2 ditutup dan duduk kembali. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini LKBD individu yang nantinya akan kalian kerjakan secara mandiri. Waktu pengerjaannya selama 20 menit. Silakan dikerjakan. Ya, boleh. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Ya, Bu. Terus, sudah. Apakah sudah selesai, Nana? Sudah, Bu. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah, Bu. Ayo dulu, sudah. Kita belajar tentang apa, Nana? Kalian tahu unsur intrinsik itu apa? Ada Jadi unsur intrinsik adalah berbagai unsur di dalam suatu karya sastra yang berperan langsung dalam pembentukan cerita itu sendiri. Contoh dari unsur intrinsik ada tokoh, alur, latar, Marilah. Setelah kalian mengerjakan LKPD, kalian akan mengerjakan soal evaluasi. Ya, Bu. Ya, di mana soal evaluasi ini untuk mengetahui seberapa mana kalian memahami tentang pembelajaran hari ini. Ya, Bu. Silakan dikerjakan selama 30 menit. Baik. Oke. Siap Ibu. Waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan anak-anak. Iya, Bu. Ini, Bu. Ular peleng. Anissa sudah. Ular peleng. Anissa sudah. Setelah kalian mengerjakan soal evaluasi, Ibu koreksi terlebih dahulu. Kemudian nanti jika nilai dari soal evaluasi di atas KKM, kalian akan mengerjakan soal pengayaan. Nah, jika kalian mendapatkan nilai di bawah KKM, kalian akan mengerjakan soal remedial. Baik, Ibu. Baik, Bu. Ibu ingin bertanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Apa yang membuat kalian menyenangkan?
ekstrinsi ya. Ya, Bu. Dimohon untuk kalian mempelajari terlebih dahulu di rumah. Ya Bu. Silakan kalian bersiap-siap terlebih dahulu untuk pulang. Yeay, baik Bu. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dibimbing Mbak Alfi. Duduk siap sebelum mengakhiri pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih